Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, alhamdulillah kali ini kita akan bersama-sama murojaah mengenai sunah-sunah sebelum sholat. Nah, kali ini kami bukan ingin mengajari teman-teman, kan tetapi ini hanya untuk murojaah kami khususnya dan ingin sharing ilmu kepada teman-teman. Jadi kalau ada salah-salah kata atau salah-salah pemahaman bisa langsung ditegur melalui kolom komentar. Oke, baik. Langsung saja, mungkin pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa atau mungkin bisa saja satu pembahasan mengenai sunah-sunah sebelum sholat. Baik, kita langsung saja baca teksnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya ini kitab karangan atau silsilah atau risalah karangan Buya Yahya yang judulnya itu Silsilah Fikih Praktis Sholat, karangan Buya Yahya. Baik, sekali lagi bismillahirrahmanirrahim. Sunah-sunah sebelum sholat. Sebelum melakukan sholat, ada 4 hal yang disunahkan untuk dilakukan, yaitu yang pertama azan, yang kedua iqomah, yang ketiga adalah sutroh atau mengambil sutroh, yang keempat itu mengatur atau meluruskan barisan shaf dalam sholat. Kemudian tadi yang kami sebutkan mengambil sutroh. Apa itu sutroh? Sutroh itu seperti yang di sini nih, sutroh atau pembatas kita untuk sholat, alat batasan kita untuk melakukan sholat. Jadi ketika ada sutroh, jadi orang itu tahu kalau kita sedang sholat. Jadi nggak bisa seenaknya jalan di depan kita gitu. Jadi nggak bisa lalu lalang di depan kita. Jadi orang itu bakal paham kalau kita sedang melakukan sholat. Baik, kita masuk ke penjelasannya. Baik, sebelumnya tadi kita sebutkan, kita ulang lagi. Hal-hal atau sunah-sunah yang dilakukan sebelum sholat itu ada 4. Yang pertama itu azan, yang kedua iqomah, yang ketiga mengambil sutroh, yang keempat mengatur barisan dalam sholat. Itu kesunahan sebelum melakukan sholat. Baik, selanjutnya kita masuk ke penjelasan azan. Kami ingatkan lagi kepada teman-teman, kalau memang ada salah kata yang kami sampaikan, bisa langsung ditegur di kolom komentar. Baik, selanjutnya penjelasan azan. Azan, hukum azan. Baik, sesuatu yang wajib dilakukan, sesuatu yang wajib pahalanya lebih besar dari yang sunnah, kecuali mengucap salam. Mengucap salam itu hukumnya sunnah dan menjawabnya itu hukumnya wajib. Ingat, mengucapkan salam itu hukumnya sunnah dan menjawabnya itu hukumnya wajib. Seperti apa? Misalnya kita bertemu dengan saudara atau teman kita di jalan. Assalamualaikum. Nah, itu mengucapkan salamnya itu, assalamualaikumnya itu sunnah. Tapi ketika orang yang diucapkan salam itu, hukumnya dia menjawab salam itu hukumnya wajib. Dan wajib itu pahalanya pasti besar dibanding mengucapkan salam. Maka pahalanya mengucapkan salam dan
menjawab salam itu lebih besar menjawab salam pahalanya. Jadi sunnah itu lebih kecil pahalanya dibanding menjawab salam, seperti itu. Kemudian selanjutnya, azan disunahkan sebelum sholat fardu, baik sholat adaan dilakukan di waktunya atau sholat qodho dilakukan di luar waktu sholat, baik sholat sendirian atau sholat berjamaah gitu. Nah, jadi sebelum melakukan sholat kita disunahkan azan terlebih dahulu, karena azan itu disebut juga sebagai syiar umat muslim untuk melakukan sholat. Jadi pengingat, kalau biasanya di kita itu kalau udah dengar azan ya tahu gitu, wah kalau udah azan ya berarti udah masuk waktu sholat gitu. Ataupun ada juga tanda-tanda masuknya waktu sholat yang nanti bisa dijelaskan di pertemuan selanjutnya, seperti itu mungkin ya. Kita lanjut. Adapun sholatnya wanita tidak disunahkan azan terlebih dahulu. Nah, jadi kalau sholatnya wanita itu nggak harus azan terlebih dahulu. Contohnya ketika di pondok pesantren yang di situ wanita semua gitu, maka ketika mau sholat itu, wah ini udah masuk waktu sholat, apakah harus azan dulu atau enggak gitu? Nah jawabannya nggak harus azan, karena tidak disunahkan baik bagi kaum wanita, disunahkan bagi kaum pria. Kemudian petugas azan. Nah, di sini dijelaskan juga petugas azan. Baik, kita lanjut penjelasannya. Tadi sudah masuk di pembahasan petugas azan. Nah, jadi ada petugas azan itu ada dua. Petugas azan atau muazin. Muazin itu orang yang mengumandangkan azan. Yaitu ada dua. Yang pertama muazin yang dibayar, dan yang kedua muazin yang sukarela. Nah, di sini dijelaskan bagi muazin yang digaji atau dibayar, jika terlambat mengumandangkan azan di awal waktu, maka gajinya itu haram. Kenapa haram? Dijelaskan di sini. Karena tugas muazin itu yang terpentingnya adalah memperhatikan masuknya waktu sholat, kemudian memberitahu kepada kaum muslimin dengan mengumandangkan azan. Jadi tugas muazin yang dibayar itu ya mengumandangkan azan, agar kaum muslimin itu tahu kalau sudah masuk waktu sholat, seperti itu. Jadi ya yang namanya digaji ya berarti orang itu harus memperhatikan tugasnya. Kalau tugasnya azan ya perhatikan waktu azan itu jam berapa. Nah, ketika sudah tahu waktunya, nah dia azan di waktu itu, seperti itu. Itu penjelasan dari muazin yang digaji. Kalau dia terlambat mengumandangkan azan yang tadinya harusnya jam 12, dia azannya lebih 15 menit. Nah, maka gajinya itu di sini dijelaskan maka haram gajinya. Kemudian muazin yang sukarela. Baik, kita lanjut. Di sini ada pembahasan tambahan. Di sini disebutkan tentang hutang. Jika ada orang yang mempunyai hutang, lalu ia tidak mampu atau tidak mempunyai uang, maka bagi pemilik uang atau orang yang memberikan hutang ada dua pilihan. Sini bagi teman-teman yang sering memberikan hutang terus yang dihutang itu
tidak tidak punya uang, udah lama gitu ya, jadi nggak mampu untuk mengembalikan hutang tersebut atau hak teman-teman, maka di sini ada dua pilihan. Yang pertama, memberikan tempo, yang misalnya hutangnya itu 2 minggu. Karena udah 2 minggu tapi belum bisa bayar, teman-teman kasih tempo 2 tahun lagi gitu. Itu hukumnya wajib. Memberikan tempo itu hukumnya wajib. Atau membebaskan hutangnya, itu hukumnya sunnah. Nah, teman-teman milih yang mana di antara kedua ini ya? Teman-teman tulis di kolom komentar di antara memberikan tempo kepada orang yang berhutang kepada teman-teman selama sebulan lagi atau 2 tahun misalnya ya, itu hukumnya wajib, jadi jangan memaksa teman-teman. Kemudian yang kedua, membebaskan hutangnya, hukumnya sunnah. Itu benar. Kalau teman-teman memberikan hutang, meminjamkan uang kepada saudara, kalau memang saudaranya belum bisa membayar hutang, maka ada dua pilihan itu. Jadi di antara memberikan tempo lebih panjang lagi, itu hukumnya wajib, atau membebaskan hutang tersebut. Jadi itu lebih meringankan orang yang berhutang kepada teman-teman, maka dia akan merasa senang, kemudian kita mendapatkan pahala sunnah dari membebaskan hutang tersebut. Kemudian kita lanjut. Tadi kita sedang membahas muazin, tukang azan atau muazin ya. Yang pertama itu kan dibayar tadi kalau dia melalaikan tugasnya, yang artinya dia tidak azan di waktu yang sudah ditentukan, maka nanti gajinya itu haram. Nah, sekarang bagi muazin yang sukarela itu gimana kalau dia azannya itu kelewat waktu azan. Tukang azan, muazin yang digaji wajib memperhatikan ketepatan awal waktu azan. Tukang azan yang sukarela sunnah memperhatikan ketepatan awal waktu azan. 3 hal tersebut sunnahnya lebih besar pahalanya daripada wajibnya. Tukang azan yang muazin yang digaji wajib memperhatikan ketepatan awal waktu azan. Nah, ini sangat dianjurkan bagi yang tadi ya, bagi muazin yang digaji, ini sangat dianjurkan untuk tepat waktu. Jadi wajib itu memperhatikan waktu awal masuknya sholat. Sedangkan muazin yang yang sukarela itu hanya sunnah gitu. Jadi ketika terlewat ya seperti itu, enggak dosa, jadi hukumnya sunnah. Jadi tidak dosa dan juga tidak mendapatkan pahala. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Syarat sah azan. Ini durasinya udah lumayan panjang, nggak apa-apa lah. Kita bahas satu pembahasan. Syarat sah azan ya. Yang pertama itu Islam. Yang kedua itu tamyiz. Yang ketiga laki-laki. Yang keempat tertib. Yang kelima berkesinambungan antara lafaz-lafaz azan yang satu dengan lafaz azan yang lainnya. Artinya tidak boleh ada jeda yang memisah. Yang keenam, mengangkat suara jika di awal waktu di tempat yang digunakan berjamaah masuk waktu sholat. Nah, itu ada 7 syarat sah azan. Yang pertama, orang yang azan itu harus Islam. Yang kedua itu tamyiz. Yang ketiga laki-laki. Yang keempat tartib. Yang kelima berkesinambungan antara lafaz azan
yang satu dengan lafaz azan yang lain, artinya tidak boleh terpotong atau terpisah. Yang keenam, mengangkat suara jika di awal waktu dan di tempat yang biasa untuk sholat berjamaah. Yang kelima, masuk waktu sholat. Seperti itu. Baik, tadi kita sudah masuk di bab sunnah-sunnah sebelum sholat. Itu ada 4. Yang pertama, azan, iqomah, mengambil sutroh, dan mengatur shop sholat atau barisan sholat. Nah, kemudian kita sudah masuk ke pembahasan hukum azan. Kemudian kita juga sudah membacakan syarat sah azan. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini kita cukupkan dengan tadi yang kita sudah baca. Insya Allah pada kesempatan selanjutnya atau berikutnya kita akan masuk ke pembahasan sunnah azan. Baik, sekian murojaah pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan apabila ada yang kami ucapkan itu ada yang kesalahan atau kekeliruan, bisa tolong dikoreksi dan diingatkan melalui kolom komentar, dan insya Allah kami akan merujaah lagi. Sekian videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.